Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pertemuan kali ini yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan sekitar. Subtema 3, cara merawat tumbuhan. Baik, disimak baik-baik ya anak ustazah video pembelajaran kita kali ini agar anak-anak ustazah dapat memahami dan mengikuti pelajaran kita dengan baik. Tumbuhan memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, nak. Misalnya sebagai bahan pangan dan sandang, dan juga sebagai penghasil oksigen dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena itu kita harus tahu bagaimana cara merawatnya. Bagaimana cara merawat tumbuhan, nak? Ada anak-anak ustazah yang tahu? Yang pertama, media tanam yang baik. Anak-anak ustazah perhatikan, media tanamnya harus yang baik. Jika lahannya sempit, bisa kita gunakan pot ataupun langsung di tanah, ya nak ya. Kemudian cara yang kedua yaitu cari tahu dan perhatikan apakah tanaman yang akan kita tanam membutuhkan cahaya matahari langsung atau tidak. Misalkan seperti tanaman lidah buaya, itu tidak bisa langsung terkena sinar matahari ya nak ya. Juga tidak boleh terlalu banyak air. Makanya tanaman lidah buaya diletakkan di cahaya yang tidak langsung. Kemudian cara yang ketiga yaitu menyiraminya dengan teratur. Berikan dia minum sebagaimana kita juga membutuhkan air untuk bertahan hidup. Menyiraminya dengan teratur pada pagi dan sore hari. Kemudian cara yang keempat, memberi pupuk secara berkala, misalnya sebulan sekali. Untuk apa pupuknya? Untuk sebagai vitamin tambahan bagi tumbuhan agar dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Kemudian yang terakhir, menjaganya dari gangguan hama. Bagaimana caranya? Bisa dengan memberikan insektisida ataupun mencabuti gulma-gulma atau tumbuhan lain yang mengganggunya. Baik, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya ya nak ustazah. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang makna-makna simbol Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Anak-anak ustazah bisa melihat kembali video ataupun materi tentang makna-makna simbol Pancasila yang telah ustazah sediakan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian sekarang kita masuk kepada perilaku yang sesuai dengan pengamalan Pancasila pada saat di rumah. Bagaimana? Adakah anak-anak ustazah yang tahu? Coba, siapa yang bisa? Boleh dijawab? Baik, perilaku yang sesuai pengamalan Pancasila di rumah yang pertama yaitu saling menghormati antar sesama keluarga. Siapakah keluarga kita di rumah? Ayo anak-anak ustazah, siapa yang tahu ada siapa saja anggota keluarganya di rumah? Coba diperhatikan. Adakah ayah dan ibunya? Ada ya, ayah, ibu, kemudian adik, ada kakak, kemudian ada nenek, ada kakek, ada paman, ada bibi, kemudian ada apa lagi? Misalkan ada sepupu, itu anggota keluarga kita ya nak, kita harus saling menghormatinya. Kemudian perilaku yang kedua yaitu saling menyayangi satu sama lain ya nak ya. Kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kemudian yang ketiga yaitu untuk ayah dan bunda, orang tua, anak-ananda di rumah harus mendidik anak-anaknya agar selalu patuh terhadap agama dan hukum. Ya nak ya, bagaimana ini?
Ya, anak-anak ustazah harus selalu patuh terhadap agama, menjalankan semua perintah agama, dan menjauhi segala larangan agama, dan mematuhi hukum. Kemudian yang keempat yaitu orang tua atau ayah dan bunda, ummu dan abu menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya atau bagi anak-anak ustazah semua ya nak, yang sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum dan adat ya nak. Anak-anak ustazah bila orang tuanya harus meneladani sifat-sifatnya yang baik ya nak ya. Kemudian yang kelima, sebagai anak, ananda semua, anak-anak ustazah semua harus berbakti kepada orang tua, kepada ayah bunda, kepada ummu dan abunya. Karena orang tua, ayah dan bundanya sudah melahirkan, sudah merawat, sudah mendidik dan membesarkan anak-anak ustazah semuanya. Baik, sampai di sini. Do you understand? Apakah anak-anak ustazah sudah mengerti pengamalan Pancasila di rumah? Insya Allah semuanya sudah paham ya nak ya. Baik, kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu perilaku yang sesuai pengamalan Pancasila di sekolah. Sebelumnya sudah di rumah. Sekarang bagaimana perilaku kita yang sesuai dengan pengamalan Pancasila di sekolah? Siapa yang tahu? Ayo, boleh dijawab. Ya, yang pertama, menghormati sesama teman. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar sesama teman kita ya nak. Semuanya harus kita temani. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kalau kita memaksakan kehendak kepada orang lain, itu namanya kita egois ya nak ya. Tidak boleh seperti itu. Itu merupakan sifat yang buruk dan tidak akan disenangi oleh teman-teman dan orang lain. Kemudian yang ketiga, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa. Apa kewajiban anak ustazah sebagai seorang siswa? Yaitu mentaati aturan yang berlaku di sekolah. Kemudian belajar dengan giat ya nak ya. Kemudian anak-anak ustazah tadi mengutamakan kepentingan bersama. Nah, itu sama dengan poin kedua tadi. Tidak memaksakan kehendak sendiri. Kemudian yang terakhir, saling tolong-menolong dengan sesama teman. Ya nak ya, ini memiliki sifat yang baik, saling tolong-menolong sesama teman. Saling tolong-menolong dalam kebaikan. Baik, itu tadi perilaku yang sesuai dengan pengamalan Pancasila di rumah dan di sekolah. Oke, next kita masuk kepada konjungsi atau kata penghubung. Sudahkah anak-anak ustazah familiar dengan kata ini, konjungsi atau kata hubung? Baik, apa itu ya kata penghubung atau konjungsi? Kata penghubung adalah sebuah kata yang berfungsi untuk menggabungkan kalimat dengan kalimat dan paragraf dengan paragraf. Itu ya nak ya. Berarti ada dua kalimat dia. Untuk mempersingkat dan mengefektifkannya, makanya digabung. Dan penggabungannya membutuhkan kata penghubung atau konjungsi. Ciri-cirinya yaitu sering dijumpai di tengah suatu kalimat. Yang kedua, dia berada di awal sebuah paragraf. Kata penghubung ini ada dua jenisnya nak. Yang pertama yaitu kata hubung gabungan, berfungsi untuk menghubungkan klausa antar kalimat dan antar paragraf yang memiliki kedudukan yang sama. Katanya yaitu dan, lagi pula, dan serta. Bagaimana dengan contoh kalimatnya ustazah? Sekarang ustazah berikan contoh kalimatnya nih anak. Agar anak-anak ustazah dapat lebih memahaminya. Coba diperhatikan ya nak ya. Ustazah punya dua kalimat. Kalimatnya yaitu ibu sedang memasak. Kemudian kalimat yang kedua, ayah sedang membaca koran.
Nah, itu kan ada 2 kalimat. Jadi, untuk mengefektifkannya dan menyederhanakannya, kita menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Bagaimana Ustazah kalau sudah digunakan kata hubung gabungannya? Kalimatnya menjadi seperti apa? Menjadi ibu sedang memasak dan ayah membaca koran. Nah, untuk kata sedangnya pada ayahnya tidak ada lagi karena sudah ditambahkan kata dan. Baik, kita masuk kepada contoh yang kedua. Ayah, ibu, serta kakak akan ke Bandung minggu depan. Ini kalau dipisah-pisahkan dia ada tiga kalimat nanti ya nak. Misalkan yang pertama, ayah akan ke Bandung minggu depan. Kemudian ibu akan ke Bandung minggu depan. Kemudian kakak akan ke Bandung minggu depan. Untuk menyederhanakannya dan untuk mengefektifkannya, makanya kita menggunakan kata hubung gabungan, yaitu menjadi ayah, ibu, serta kakak akan ke Bandung minggu depan. Di sini kita menggunakan kata hubung gabungan yaitu serta. Baik, di sini anak-anak Ustazah sudah paham? Do you understand? Oke, sudah ya. Kemudian kita masuk kepada jenis kata penghubung yang kedua yaitu kata hubung pilihan. Kata hubung pilihan ini fungsinya untuk menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih dengan tujuan untuk memilih. Katanya yaitu atau, ataupun, maupun. Contoh kalimatnya bagaimana Ustazah? Atau anak-anak Ustazah ada yang tahu bagaimana contohnya yang menggunakan kata atau, ataupun, dan maupun? Boleh? Ya, yang pertama contohnya yaitu kamu mau membeli sepatu atau tas. Nah, di sini ada pilihannya kan? Untuk menanyakan pilihan. Kamu mau membeli sepatu, tas, seperti itu, ya nak. Biasanya ini di tanda tanya. Kamu mau membeli sepatu atau tas? Ada 2 pilihan di situ. Makanya kita menggunakan kata hubung pilihan. Kemudian yang kedua, nasi goreng ataupun mie goreng sama saja. Keduanya Ustazah suka. Atau nasi goreng ataupun mie goreng sama saja. Keduanya saya suka. Ya nak? Anak-anak Ustazah suka mie goreng? Suka nasi goreng? Ya, kalau kita membuatnya menjadi sebuah kalimat seperti itu. Nasi goreng ataupun mie goreng sama saja. Keduanya saya suka. Seperti itu ya nak? Kemudian kita masuk kepada contoh yang ketiga agar anak-anak Ustazah bisa lebih memahaminya. Bagaimana contohnya? Yaitu baik ayah maupun ibu kita harus menyayangi mereka. Ayo, di bagian mana, di bagian kata mana yang dia merupakan kata hubung pilihan? Coba diperhatikan. Iya benar. Kata hubung pilihannya yaitu di kata maupun. Nah, pilihannya yang mana? Ayah dan ibu. Kita harus menyayanginya. Tidak boleh hanya satu. Makanya kita menggunakan kata hubung pilihan maupun. Baik ayah maupun ibu, kita harus menyayangi mereka. Memiliki contoh soal nih. Coba anak-anak Ustazah perhatikan semuanya ya. Tentukan hasil dari 510 dibagi 15. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, jika pembagian kita membuat seperti ini anak. 510 dibagi 15. 15-nya di sebelah luar ini. Kemudian kita ambil 51-nya dulu. Ini yang bagian 51-nya. 51 dibagi 15. Bagaimana?
adakah perkalian 15 yang menghasilkan atau mendekati hasil 51? Coba 15 dikali 3. Berapa ya? 15 dikali 3 ya. Kita bikin dulu di sebelah sini. 51 dibagi 15 sama dengan 3. Itu ya. 3 kita buat di sini. Nah, di atas sini di bagian hasilnya. 3 dikali 15 sama dengan 45. Kita tulis di sini perkaliannya. Kemudian kita kurangkan. 51 dikurangi 45 sama dengan 1 dikurang 5 berapa? Tidak bisa ya, Nak. Kita pinjam dari kawannya yang di sebelah. Jadinya 11. 11 dikurang 5 sama dengan 6. Oke? 6. Nah, nolnya kita turunkan karena dia di sini tidak ada kawannya. Kemudian kita turunkan saja. Kemudian 60 yang ini kita bagikan dengan 15. 60 dibagi 15 berapa? Berapa perkalian yang perkalian 15 yang menghasilkan 60? 4 ya, Nak. 60 dibagi 15 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 15 sama dengan 60. Kita tulis di sini 60. Kemudian kita kurangkan. Berapa? 0. Ya, hasil dari 510 dibagi 15 sama dengan 34. Oke, ini tadi sisa ini 51 dibagi 15 sama dengan 3. Sisa ini 45 tadi ya. Oke. Sisa 6. Tuh, sisa 6 ya. 3-nya kita tulis di tempat hasil ini. Kemudian 3 dikali 15 sama dengan 45. Kita tulis di sini. Kemudian 3 dikali 15 sama dengan 45. Tuh, kita tulis di bawah 51. Kemudian yang ketiganya tadi 51 dikurang 45. Ya, Nak ya. Berapa hasilnya? 6. Yang ini 6. Kemudian 0 yang kita turunkan. Tuh, jadinya 60 ya. Turunkan 0. Turunkan 0-nya. Jadi 60. Kemudian tadi 60 dibagi 15 sama dengan 4. 60 dibagi 15 sama dengan 4. Kita tulis 4 di kolom di atas ini di hasil ya, Nak ya. Kemudian 4 dikali 15 sama dengan 60. Tuh. 4 dikali 15 sama dengan 60. Kita tulis di bawah sini ya, Nak ya. Kemudian 60 dikurang 60 sama dengan 0. Habis. Jadi hasilnya yaitu 510 dibagi 15 sama dengan 34. Okay, all of my lovely students, enough for today. Inshallah we will meet in the next video. Keep healthy and keep spirit. Don't forget to click subscribe, share and like. Thank you. Jazakumullahu khairan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.